bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya, gara-gara dia semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsa Yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, demokrasi Indonesia. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi global gitu. Emang boleh jadi presiden? Anak turun minta rumah, tangkapkan. Resolusi dan lawat regenerasi Presiden Jokowi. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 20 jam kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan, dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan identitas palsu saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. Hidup! 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Demikian. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nyatakan dengan tegas dan lugas bahwasanya kami menolak dan mengecam seluruh tindakan immoral dan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya.
Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan memberebeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan lawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan. Dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta. Ini demo kedatangan Pak Prabowo ya di Bangka Belitung, sehingga masyarakat langsung menyambung kedatangannya dengan demo. Ini sangat buruk sekali, dan juga masyarakat pada takut ya mendekati gedungnya pengelola timah dikarenakan disemprot air gas ya, air gas mata oleh para oknum kepolisian. Ini pada hancur guys ya. Ini demonya guys sangat cukup luar biasa, dikarenakan ya kejadiannya memang jadi ini para masyarakat ini kabur karena ininya melepaskan gas air mata ya. Ini para masyarakatnya kabur ke sini. Nah, ini di atas ini teman-teman, ini gedung timahnya yang lagi di demo, dan sehingga teman sekalian, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial, ruang di mana kita membedah fenomena sosial, isu-isu politik, dan dinamika kebangsaan secara tajam, berimbang, serta mendalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik krusial yang belakangan ini menyita perhatian publik, yakni aksi demonstrasi dari gabungan elemen masyarakat seperti Koalisi Indonesia Melawan hingga kelompok sipil lainnya yang menyuarakan penolakan terhadap rekam jejak kepemimpinan masa lalu
kasus ini memengaruhi stabilitas demokrasi kita. Poin utama yang menjadi pemicu gelombang protes ini adalah desakan publik terhadap lembaga akademis, secara khusus Universitas Gadjah Mada atau UGM, untuk memberikan klarifikasi yang transparan dan autentik terkait status serta riwayat pendidikan mantan Presiden Joko Widodo. Dalam orasi yang disampaikan di lapangan, para demonstrasi memberikan penekanan batas waktu atau tangga respon kepada pihak rektorat maupun dekanan. Tuntunan ini pada dasarnya mencerminkan dua hal. Yang pertama, hak atas informasi publik. Masyarakat menuntut akses atas kebenaran faktual dari setiap figur publik yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini. Dan yang kedua, uji akuntabilitas akademis. Lembaga mendidik tinggi diuji untuk mampu memberikan jawaban autentik agar spekulasi yang memicu polemik berlarut-larut dapat dihentikan secara sah dan transparan. Secara tata hukum dan etika, transparansi atas dokumen-dokumen pejabat publik memang merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan atau public trust terhadap sistem politik dan institusi formal. Selain isu keabsahan dokumen akademis, substansi lain yang disuarakan oleh orator di lapangan adalah keresahan mendalam atas dinamika hukum dan demokrasi. Masa menilai adanya pergeseran nilai dalam penyelenggaraan negara seperti pengabaian prinsip konstitusi, dugaan manipulasi aturan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek, fenomena politik dinasti, kekhawatiran publik atas penguatan struktur kekuasaan kelompok tertentu yang berpotensi merusak iklim kompetisi politik yang sehat dan setara. Ekspresi ketidakpuasan ini diwujudkan melalui aksi simulis hingga aksi turun tangan ke jalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu ketatanegaraan masih sangat tinggi, di mana publik enggak melihat prinsip-prinsip reformasi tergerus oleh praktik politik pragmatis. Sisi lain yang tidak kalah krusial untuk kita amati dalam dinamika di lapangan, eskalasi situasi tempat meningkat ketika terjadinya gesekan antara massa aksi dan pihak pengaman yang ditandai dengan penggunaan alat pembubar massa seperti gas air mata. Di satu sisi, penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang, namun di sisi lain potensi gangguan ketertiban umum seringkali menjadi alasan aparat keamanan mengambil tindakan tegas. Peristiwa ini kembali membuka perdebatan klasik mengenai penerapan prinsip proporsionalitas oleh para penegak hukum. Bagaimana menjaga ketertiban umum tanpa mencederai hak fundamental warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan aman. Sobat pengamat krusial, jika kita tarik garis lurus dari fenomena ini, kita melihat adanya kesenjangan komunikasi politik yang cukup besar antara pihak penyelenggaraan negara atau institusi terkait dengan ekspektasi publik. Ketika klarifikasi hukum tidak disampaikan secara tuntas atau terkesan ditutup-tutupi, ruang publik secara otomatis akan terisi oleh narasi spekulatif, ketegangan sosial, bahkan aksi-aksi massa di jalanan. Oleh karena itu, penyelesaian terbaik dari polemik ini bukan terletak pada tindakan represif, melainkan pada pembuktian hukum yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen-netizen kita. Dari Nurdin Liwa, alhamdulillah semoga cepat diadili pembohongan besar dan penipu rakyat. Dari Senlomi, partai pengusung KPU juga harus diadili. Dari FT Sal, jemput paksa Jokowi audit hartanya 10 tahun, banyak koruptor berjamaah. Dari Akri, ayo tangkap dia, jangan kasih kendor. Dari Muji Harum, kumpulin semua termul pendukung pembela pelindung pengacara yang ngotot, suruh mereka ikut bayar hutang Jokowi karena mereka ikut uang songgokannya. Dari Homislah, pertama Jokowi biang keroknya bersama Ove Emilia, pembohong sekelas kakap copot Listio Sigit pelindungnya, periksa semua menteri-menteri, bawa Jokowi yang rakus dari sebelum kirana rakyat menderita, ditindas tidak boleh jualan dan masih disuap dan suruh bayar 90.000 tiap keluar kerja. Culek mata Jokowi itu. Dari Tarba, setuju. Dari Munir KD, pihak rektor UGM ditelanjangi di depan umum biar tahu rasa, dan saya akan ikut mendukung teman-teman yang menuntut keadilan itu. Dari Dastam, tolong Pak, Presiden Prabowo cepat Jokowi tangkap agar aman di Indonesia, jangan diam saja. Dari Enum Mimin,
lanjutkan napalkan semua pejabat. Dari Rukiana, ini baru ada keadilan buat rakyat. Dari Andre Putrekalana, pimpinan rampok jiwa, mensait, pengkhianat bangsat, merusak di segala lini, menggadekan alias menjual rakyat, sehingga rakyat dibenturkan dengan beban ekonomi pajak yang tidak sesuai masyarakat akar bawah. Ini adalah kiblatnya aliran sesat amanah. Di Muhammadan, bernegara semua warga negara punya tujuan bersama yang dicantumkan. Dari Muhammadan, bernegara semua warga negara punya tujuan bersama yang dicantumkan dalam UUD dan aturan-aturan lainnya. Semua sama dalam hukum. Selanjutnya dari Waklong, saya sarankan agar para oknum-oknum polisi, aparat, dan seluruh pejabat layak dinepalkan saja demi keamanan Indonesia tercapai. Dari Mr. Suprayitno, lanjutkan tangkap dan adili si Pinocchio. Dari Mariati, nggak bakal ada yang berani menjemputnya kecuali masyarakat yang menjemput secara ramai-ramai. Mitututi, maju terus para pejuang negeri, jangan mau dikadali oleh keluarga Jokowi dan gerombolannya. Dari Ernana Sution, bersatu rakyat, jangan takut, Allah pasti akan membantu, hidup rakyat, semangat. Dari Arsad Muhammad, 100 kali lipat jahatnya. Dari Sutopo Panawar, memang harus dihentikan rezim busuk dan licik ini, termasuk turunkan Gibran, itu sama sekali nggak mutu. Dari Westu Jiman, pengusung tanggung jawab. Dari Uli, setuju. Dari Mustafa Bisidin, tangkap Jokorok, Gibran hukum mati terus, tidak punya ini. Dari Beno Revoldo, udahlah, nggak mungkin dijemput, siapa yang berani, nggak gampang capek aja, ribut sana ribut sini, semua cari cuan. Dari Arsad Muhammad, pancung saja beres. Dari Safawi, laksanakan segera. Dari Rini, kita akui untuk menyelesaikan kasus ini sangat sulit, tapi apakah judul kontennya sesuai dengan fakta? Bagaimanakah pandangan sobat pengamat krusial mengenai dinamika dan tuntutan masa ini? Apakah respon dari pihak-pihak terkait ini sudah cukup proporsional, ataukah memang diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih terbuka untuk mengakhiri polemik ini? Silakan tulis analisis dan tanggapan Anda di kolom komentar secara bijak dan santun. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis-analisis krusial berikut dari kanal kami. Saya Pengampu, kanal Pengamat Krusial. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap kritis, tetap rasional, dan salam demokrasi.